الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang senantiasa berjalan di atas jalan kebenaran, menjadi orang yang baik, orang yang jujur, adalah merupakan bagian dari dakwah bilhal, dakwah nyata dalam kehidupan kita, dalam kita hidup bermasyarakat. Jamaah sekalian, sikap jujur adalah menjadi tauladan, menjadi contoh bagi yang lain tanpa harus menggembar-gemborkan. Dengan berperilaku benar dan jujur dalam kehidupan kesehariannya, maka secara otomatis dia sudah berdakwah, mengajak keluarganya, mengajak masyarakatnya, mengajak lingkungannya untuk juga berperilaku benar, untuk juga berperilaku jujur. Jemaah sekalian, orang yang berperilaku jujur, orang yang berperilaku benar seperti ini, insya Allah akan disegani, insya Allah akan dihormati oleh masyarakatnya, oleh keluarganya. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang berperilaku jujur, orang-orang yang menjaga amanahnya. Jamaah sekalian, itulah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mau mendengarkan nasihat yang baik, Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka bertakwa
kepadanya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sikap atau sifat jujur itu tidak dapat tercapai kecuali dengan melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan dan orang itu menjauhi apa yang Allah larang. Jadi sikap jujur sangat terkait dengan konsep takwa, di mana orang tersebut hendaknya melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan hendaknya orang itu atau hamba itu menjauhi apa-apa yang Allah larang. Jemaah sekalian, takwa kepada Allah merupakan benteng dari azab Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala juga merupakan kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan bagi orang yang melakukannya agar dia bahagia selamat dalam kehidupan dunianya, dan terlebih lagi dia bahagia selamat untuk kehidupan akhiratnya kelak. Itulah betapa pentingnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 119 tadi, ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang berperilaku jujur, orang-orang yang menjaga amanahnya. Jamaah sekalian, sesungguhnya kejujuran adalah budi pekerti yang sangat kuat kaitannya dengan kemaslahatan perorangan, dengan kemaslahatan golongan ataupun jamaah, dan merupakan sisi yang paling kuat untuk membenahi masyarakat, membenahi lingkungannya, bahkan dalam lingkup yang luas untuk membenahi negaranya dengan menegakkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Menghiasi diri dengan kejujuran adalah keutamaan, dan melepas diri daripadanya adalah kehinaan. Kejujuran adalah tanda-tanda keimanan dan kesucian jiwa seseorang. Kejujuran adalah yang menunjukkan atas keindahan sifat dan ketinggian moral seseorang. Kejujuran pula yang membentuk pelakunya menjadi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada manusia, masyarakat, dan lingkungannya. Sesungguhnya orang yang telah mengenal kejujuran, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa menepati janjinya, orang-orang yang ia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakatnya. Orang-orang yang sangat dibutuhkan oleh negaranya dengan dia berperilaku jujur, dengan dia berperilaku benar untuk mengemban amanah yang luar biasa. Karena akan berdampak kepada lingkungannya, akan berdampak kepada masyarakatnya, dan akan berdampak kepada negaranya secara umum. Jamaah sekalian,
seseorang yang alim, maka orang lain akan mengambil manfaat ilmu darinya. Seorang pedagang yang dia jujur, maka orang lain pun akan percaya kepadanya. Seorang dokter yang berperilaku jujur, mengemban amanah, insya Allah orang lain pun akan meminta nasihat kepadanya dan akan datang kepadanya untuk berobat agar penyakitnya sembuh. Jamaah sekalian, betapa pentingnya perilaku jujur, betapa pentingnya perilaku menjaga amanah agar kepercayaan seseorang, agar kepercayaan masyarakat tidak luntur kepadanya. Jamaah sekalian, sesungguhnya hanya terletak pada kejujuran itulah seorang pengusaha akan sukses. Seorang pekerja bisa meraih keberhasilan. Seorang pedagang akan mampu meraup keuntungan. Bahkan seorang politisi tidak akan bertahan lama dalam karirnya jika ia tidak jujur, jika ia tidak mengemban amanah masyarakatnya. Sebab masyarakatnya lambat laun pasti akan mengetahuinya. Rakyat pasti tidak akan mendukungnya jikalau politisi tersebut tidak jujur, tidak menjaga amanah yang diembankan kepadanya. Jamaah sekalian, betapa pentingnya kejujuran itu bagi perilaku kita sehari-hari, siapapun itu, apapun profesinya, agar hendaknya menjaga sikap jujur, agar hendaknya menjaga amanah yang diembankan kepada dirinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan hamba-hambanya akan kesudahan atau akibat dari ketidakjujuran, akan akibat dari kebohongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfazu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Raqibun atidun, malaikat raqib dan atid. Jamaah sekalian, Allah senantiasa mengawasi kita. Allah senantiasa bahkan mencatat segala perilaku kita, segala perbuatan kita, segala ucapan kita. Dalam ayat ini ada malaikat raqib dan atid yang senantiasa tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amal kita, segala amal kita, segala perbuatan kita, segala ucapan kita. Jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi hamba yang senantiasa jujur. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang senantiasa dapat menjaga amanah. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang beruntung dalam kehidupan dunianya dan terlebih lagi beruntung dalam kehidupan akhiratnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعظكم ويهدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.